Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, video ini memulai langkah aku untuk mengawali sharing dan cerita di intinya lagi pengen bikin satu playlist baru yaitu serial tentang belajar psikologi ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari di channel ini ada satu playlist, ada kajian psikologi, ada playlist soal jodoh. Nah, ini aku lagi mau mulai playlist baru, serial baru namanya Belajar Psikologi ya. Memulai memahami filosofi psikologi seperti apa, dasar-dasar psikologi seperti apa. Walaupun di Sintesa ada kelasnya namanya kelas dasar psikologi, tapi aku pengen ngejelasin konteksnya, bukan substansinya. Jadi aku bakal banyak storytelling dan cerita tentang konteks bagaimana mempelajari psikologi. Nah, di video pertama ini sebagai pilot dari serial ini, serial belajar psikologi, aku pengen cerita alasan aku kenapa masuk psikologi, kenapa belajar psikologi. Yang kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya aku pengen masuk psikologi itu bahkan dari SD. SD itu udah mulai memilih mendalami psikologi, SMP terformalkan dengan selalu bilang ke orang-orang di sekitar psikologi, sampai SMA tuh udah gak punya pilihan lain, pokoknya psikologi gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang beres S3 juga psikologi semuanya. Nah, ada apa dan kenapa psikologi? Dan mau sharing juga bahwa serial ini mungkin akan sangat personalize ya. Jadi mungkin teman-teman akan relate atau juga gak relate karena ini personalisasi dari apa yang aku alami sebetulnya. Nah, kita mulai ya. Kenapa belajar psikologi dan kenapa tertarik psikologi dari sangat kecil? Jadi gini, buat seseorang yang kemudian tidak semulus itu kehidupan masa kecilnya, maka ada banyak hal yang tidak bisa dijawab. Buat teman-teman yang barangkali punya masa kecil yang bahagia, indah, keluarga lengkap utuh, harmonis, rukun, support system bagus, maka adanya pertanyaan-pertanyaan dalam realitas kehidupan itu sebetulnya lebih mungkin atau mudah untuk dijawab. Contoh gini, kalau kita kecil, itu apa sih Pak? Itu apa sih Mah? Gitu ya, nanya atau ke tante kita, ke kakak kita punya orang-orang di sekitar, maka mereka mungkin akan mencoba atau ngebantu ngejawabin pertanyaan-pertanyaan di benak kita kan gitu ya. Kenapa begini, kenapa begitu, itu apa, itu buat apa, ini fungsinya apa, jangan apa, boleh seperti apa. Dan kita akan diajak ke banyak hal ya, main di playground, jalan-jalan ke mall, belanja A, beli B, main kemana, berkunjung ke A, B, C, dan sangat harmonis gitu ya. Tapi buat orang-orang yang masa kecilnya tidak punya privilege seperti itu, seperti halnya aku, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang itu gak kejawab. Apalagi pertanyaan-pertanyaan seperti misalkan, kok bisa ya ada orang berbuat seperti A gitu ya? Kok bisa ya ada orang tega untuk berbuat B? Kok orang kepikiran ya untuk melakukan C? Hal-hal yang kemudian tidak bisa dijawab oleh orang-orang di sekitar kecuali dengan mengutuki, kecuali dengan mengekspresikan emosi. Atau gini, yang kedua, aku mengalami masa kecil di mana orang-orang di sekitar itu mengekspresikan emosi tanpa bisa menjelaskan apa emosinya. Jadi misalkan nih, aku ngelihat mama aku nangis berhari-hari, berlarut-larut tanpa aku tahu itu kenapa, tanpa beliau pun gak bisa ngejelaskan. Ya, belakangan setelah dewasa, setelah gede ya baru aku tahu, oh itu yang terjadi, ini yang terjadi. Dan baru bisa make sense setelah barangkali 10 atau 12 tahun setelahnya kan, itu juga panjang. Dan itu pun gara-gara mempelajari psikologi. Jadi dasar belajar psikologinya adalah upaya aku di masa kecil yang penasaran akan banyak hal yang berkaitan sama psikologi seseorang. Kenapa orang punya pikiran, punya perasaan, dan punya perilaku yang seperti itu? Bagaimana proses itu terjadi? Bisakah kita punya opsi lain selain apa yang dipikirkan, selain apa yang dirasa atau apa yang dilakukan? Itu tuh sejak SD gitu ya. Malah waktu kecil itu pun tertarik banget untuk dapat penjelasan lewat bacaan. Jadi saking minimnya akses untuk bisa
menjelaskan apa yang terjadi di sekitar waktu itu, karena lingkungan keluarga juga kemudian banyak pertanyaan. Walaupun support system juga bagus, tapi untuk menjawab pertanyaan itu kan gak semua orang juga bisa di sekitar ya. Apalagi kompleksitas rumah tangga ditanyakan oleh anak kecil ya, yang notabene menjadi objek atau menjadi korban lah, katakanlah quotes and quotes dalam hal itu. Maka kemudian mencoba untuk menjelaskan kenyataan yang sedang dialami itu sulit banget. Nah makanya waktu itu kepikiran banget untuk apa ya yang menyebabkan orang punya pikiran, perasaan, atau perilaku yang seperti A, B, C, D gitu ya. Nah pertanyaan yang banyak itu membuat aku udah langsung firm, bahkan ketika SD terutama SMP, pengen betul-betul masuk psikologi. Nah begitu kemudian mendapati bahwa psikologi adalah memang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Jadi perilaku, terus proses mental itu pikiran, perasaan, pendapat, hal-hal yang kemudian terjadi, baik itu tampak atau tidak tampak, itu makin bikin, oh ini dia ilmunya. Sepertinya ini hal yang bisa menjawab hal-hal yang aku penasaranin ketika kemudian di masa kecil. Nah ini jadi satu loncatan tersendiri kenapa belajar psikologi, dan selama ini tidak pernah aku menyesali pilihan itu, karena sepanjang belajar bahkan sampai sekarang gak pernah berhenti ilmu psikologi ini ngasih amunisi untuk bisa menjelaskan realitas itu, realitas psikologisnya aku dan orang-orang di sekitarku, bahkan orang-orang banyak atau masyarakat umum. Makanya kalau video awal ini bahas tentang kenapa aku belajar psikologi, alasan utamanya tuh itu sebetulnya. Dan aku pengen ngajak teman-teman yang barangkali saat ini mungkin kesulitan untuk bisa menerjemahkan atau menjelaskan apa yang terjadi sama kehidupan teman-teman. Jangan-jangan ilmu psikologi lah jawabannya. Dan serial ini, belajar psikologi, jadi salah satu upaya teman-teman punya amunisi penjelasan dalam menjelaskan kehidupan teman-teman. Ya, mudah-mudahan video awal ini sebagai pilot serial belajar psikologi ini ngebantu teman-teman bisa menjelaskan, kemudian ngajak teman-teman untuk makin sadar, kenal dan punya kendali sama diri dan juga kehidupan yang sedang dijalani. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga cek terus playlistnya belajar psikologi ya. Kita nanti lanjut di video selanjutnya.